Shalom, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini di Kul Selasa. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, semua karena kasih karunia anugerah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita percaya apapun yang terjadi saat ini, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita terus perkatakan Mazmur 91, kita perkatakan karena kita percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Kita mulai ibadah kul kita hari ini. Kita buka dengan doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh kembali berkumpul dengan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaanmu sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui Tuhan. Kiranya hadirat-Mu boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit boleh Kau sembuhkan, setiap yang lemah boleh Kau kuatkan, mereka yang berbeban berat Tuhan boleh menerima kelepasan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Bapa, ku naikkan syukur kepadamu.
Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan kehadiran. Oh, haleluya Yesus. Bawa kami masuk lebih dalam. Shalom saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan judul Berkat Dimensi yang Baru. Berkat berbicara karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, ya, dan bisa berbicara tentang belas kasihannya Tuhan. Lalu dimensi itu artinya ukuran, panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Baru artinya adalah belum pernah ada, ya. Kita buka di 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini berbicara tentang dimensi yang baru, yang asalnya diselubungi, tapi di sini dibilang kita tidak diselubungi, ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Oke, itu dimensi yang baru. Lalu Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, pada ulangan ini berbicara tentang berkat yang kita terima saat selubung itu sudah tidak ada, ya, saat kita memasuki dimensi yang baru. Nah, selubung ini kalau secara artinya adalah seperti penutup muka, ya, yang dipakai oleh Musa waktu setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia menghadap umat Israel. Umat Israel melihat ada muka Musa itu bersinar, kemuliaan Tuhan itu terpancar. Nah, di sini di 2 Korintus 3 ayat 13 dikatakan, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Nah, jadi di sini tuh selubung itu pun berbicara mengenai bahwa seperti ini. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa sebab semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi semua orang itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Musa menghadap Tuhan, dia memperoleh kemuliaan Tuhan, gitu ya. Dari mukanya terpancar cahaya, gitu. Tapi itu hanya sementara. Nah, sekarang dikatakan di sini dibilang bahwa di ayat ke-14, ya, saya baca. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16-nya, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke? Nah, jadi ini pun berbicara tentang dosa selubung itu, ya. Nah, jadi semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tetapi hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkan selubung itu dari kita, ya. Tuhan yang sanggup menebus dosa-dosa kita dan mengampuni kita. Nah, jadi di sini hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkannya, ya. Nah, ketika kita di ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat, ya, lahir baru, gitu, ya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, selubung itu tuh diambil daripadanya, ya.
Nah, dikatakan sekali lagi saya bilang hanya Yesus yang bisa menyingkapkannya. Nah, makanya dikatakan di ayat yang tadi kita pertama baca, ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, dengan muka yang tidak berselubung. Ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Ya, makanya kita akan diubah menjadi serupa dengan Dia, ya, karena di sini dikatakan kemuliaan itu kan datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah serupa dengan gambarannya, ya. Makanya di sini dikatakan berkat. Berkat itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karunia, ya. Nah, jadi dibilang ketika kita berbalik sama Tuhan, kita masuk dalam dimensi yang baru. Yang selubung itu yang asalnya menutupi kita, itu diangkat sama Tuhan selubungnya. Nah, makanya ketika kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang seharusnya yang kita terima adalah yang pertama, kita memiliki karakter Kristus, ya. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Nah, jadi kita memiliki karakter-karakter Kristus seperti itu, ya. Tiap-tiap buah itu harus kita miliki, meskipun kita tahu itu proses, ya. Kita masih hidup dalam daging, tapi itu proses. Tapi kita putuskan untuk memiliki karakter-karakter itu, ya. Yang kedua, kemuliaan kita akan diberikan kemuliaan yang semakin besar, ya. Artinya apa? Kemuliaan itu adalah keadaan mulia, hormat, agung, ya. Ketika kita sudah memiliki karakter seperti Kristus, ya, selayaknya kita memiliki sikap yang mulia, hidup yang mulia, ya. Karena kita mencerminkan Kristus. Ya, kita lihat kehidupan kita sebelum kenal Tuhan, sebelum menerima Yesus dengan sekarang. Apakah ada perbedaannya? Pasti ada. Dan orang lain akan melihat bahwa hidup kita berubah, gitu ya. Ada seperti sangat berubah gitu, naik kelas gitu ya. Yang saya kita tidak percaya Yesus, kita hidup dalam dosa, kita kotor gitu ya, kita hidup dalam dosa, kita kehilangan pengharapan. Ketika kita percaya Tuhan, itu sangat-sangat 180 derajat itu berubah, ya. Kita menjadi memperoleh kemuliaan Tuhan, hormat, mulia hidupnya, ya, karena mencerminkan Kristus. Yang ketiga adalah kita tidak menjadi ekor, tapi jadi kepala. Nah, ekor di sini kita tahu bahwa ekor itu selalu ngikut aja. Jadi kalau keadaan seperti ini ya udah gini gitu. Keadaan krisis seperti ini takut gitu. Nah, kalau kepala tidak. Kepala itu sifatnya memutuskan. Dia tahu arahnya kemana, ya. Nah, jadi artinya kita tidak jadi ekor, kita jadi kepala karena kita mendengar suara Tuhan. Kita tahu kondisi ini Tuhan izinkan hari-hari ini untuk akan terjadi apa ke depannya, kita tahu gitu, karena kita tahu isi hatinya Tuhan, kita memiliki karakter Tuhan. Nah, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi hari-hari ini khususnya kalau jadi kepala berarti kita memutuskan apa yang akan terjadi atas bangsa ini, atas situasi kali ini. Dengan cara apa? Berdoa. Mari putuskan gitu, bahwa Tuhan bilang kita kepala, berarti kita kepala. Kita berdoa bahwa akan terjadi pemulihan atas bangsa kita, bahwa setiap kejahatan itu dihentikan di dalam nama Yesus gitu. Ada kuasa gitu yang Tuhan berikan, ya. Itu kepala. Terus kita akan naik dan tidak turun. Setiap orang percaya, setiap mereka yang sudah menerima Yesus, ya, tidak tinggal lagi dalam dosa, ya, taat sama Tuhan, pasti akan terus naik, tidak turun, ya. Tidak akan pernah turun. Yang ada jalan di tempat, ya. Tapi mari pastikan kita untuk tetap terus naik, karena itu janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan sama kita. Ya, kita akan terus naik, terus kejar Tuhan. Hari ini kalau masih ada ketika menyembah ada hambar, kayaknya tidak tembus gitu. Ayo dobrak,
Karena Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Mari kita pun memposisikan diri kita seperti Tuhan kita, tak terbatas, dia sanggup. Nah, oke? Nah, jadi ketiga hal tersebut adalah karunia atau berkat yang Tuhan berikan sama kita. Nah, bagian kita apa? Bagian kita adalah yang pertama, menjaga hati. Itu ada di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, berjaga-jaga. Ya, karena ada kehidupan yang terpancar. Nah, hati kita, orang lain tahu, bahkan kita tahu apa isi hati kita itu lewat mana. Terlihat dari ucapan, dari cara berpikir, dari perbuatan kita. Selaras tidak sama firman Tuhan, selaras tidak sama hari-hari yang Tuhan sedang kerjakan, sepakat tidak sama Tuhan. Nah, mari jaga hati. Kalau sudah mulai menyimpang, mari bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan pilih untuk sama dengan Tuhan, pilih untuk sama dengan firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah menjadi dewasa rohani. Menjadi dewasa rohani itu ada di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Dimensi yang baru ini pun berbicara tentang menjadi dewasa. Di sini dikatakan, saya ulangi lagi, tetapi dengan teguh, ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi mari kita pilih untuk dewasa rohani. Dewasa rohani ini berbicara tentang apa? Tidak lagi berbicara tentang manusia, aturan-aturan manusia. Kita harus taat memang sama aturan-aturan manusia, tapi bukan tentang itunya, tidak. Tapi tentang hubungan kita sama Tuhan, kasih kita sama Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa saja yang Dia bilang. Ya. Nah, di dalam Ibrani 15 ayat 11 sampai 14, ya, saudara bisa baca. Nanti di situ seseorang yang dewasa itu adalah seseorang yang punya panca indera yang terlatih, ya, untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, mari pastikan hari ini panca indera kita apa? Pendengaran, penglihatan. Nah, pendengar rohani kita, apakah hari-hari ini kita mendengar suara Tuhan secara presisi, melihat apa yang melihat dengan iman, ya, setiap janji-janji Tuhan yang hari ini kayaknya kok Tuhan seperti ini ya, tapi tidak, kita tetap percaya, beriman bahwa setiap janji Tuhan pasti tergenapi hari-hari ini. Nah, jadi mari pastikan kita dewasa rohani, memiliki panca indera yang terlatih. Latih setiap hari, setiap pagi, saat teduh, dilatih. Karena tiap firman Tuhan bilang bahwa Daud bilang, Tuhan mempertajam pendengaranku setiap pagi, gitu kan. Mari datang sama Tuhan setiap pagi, latih. Nah, terus di sini dikatakan juga bahwa 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, bahwa makanan orang dewasa itu adalah makanan keras, ya. Jadi ikut prosesnya Tuhan hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan bangsa kita, bahkan dunia ini mengalami krisis seperti ini, ada virus yang menyerang gitu, mari bersyukur, mari ikuti prosesnya, mari semakin gencar sama Tuhan, semakin dengar apa yang sedang Tuhan lakukan hari ini, apa yang sedang Tuhan ingin kita kerjakan hari-hari ini. Ya, saya ulangi lagi bahwa menjadi dewasa rohani adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kata Tuhan A, kita ikut A, tidak. Ya, bukan lagi berkata tentang agamawi, ya, bukan tentang aturan-aturan agama, aturan-aturan gereja, tapi bagaimana kita taat secara presisi mendengarkan suara Tuhan hari-hari ini. Ya,
Oke, nah orang dewasa juga membangun orang lain sehingga dia akan menghasilkan jiwa. Seperti tadi firman Tuhan yang pertama kita baca bahwa kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung lagi, ya, sehingga orang lain dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Mari hari-hari ini bagian kita bangun orang lain lewat firman, lewat perkataan kita, bukan hanya sekedar perkataan positif, tapi benar-benar perkataan iman, berdoa buat orang-orang di sekeliling kita, ya. Maka jiwa-jiwa itu akan kita tuai, ya. Kita akan bergerak bersama pergerakan Tuhan hari-hari ini. Nah, jadi tahun dimensi yang baru ini hanya sebuah judul, ya. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak hidup dengan firman Tuhan, ya. Bahkan Tuhan bilang bahwa selubung itu sudah Tuhan angkat dari kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Makanya kita bisa tegak gitu. Kita bisa tahu ke arah mana kita berjalan karena kita mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada lagi yang membatasi kita dengan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Mari datang sama Tuhan, kejar Tuhan. Mari jadikan firman Tuhan sebagai standar kehidupan kita hari-hari ini. Ya, putuskan untuk mengalami firman Tuhan setiap hari. Sehingga tahun dimensi yang baru itu bukan hanya judul di tahun ini, tema di tahun ini, tapi benar-benar kita alami bahwa ada dimensi yang baru yang kita masuki hari-hari ini. Apa yang dulunya seperti ini, tapi Tuhan ubah semuanya dan Tuhan bongkar semuanya dan Tuhan menciptakan sesuatu yang baru gitu. Mari alami, ya. Jadi saya katakan lagi, bukan tentang perkara apa yang dilihat secara fisik gitu ya. Sekarang Tuhan sudah mengerjakan suatu hal yang besar. Mari dengar secara presisi apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Ayo sepakat sama apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini, ya. Mari kita alami dimensi yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Tinggikan, ku agungkan sama
selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua kita dalam lindungan tangan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita dalam kesehatan. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga kita bersatu hati untuk Kota Bandung di mana kita tinggal di tempat Kota Bandung ini. Dan kita minta sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam ini karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan. Kami dalam lindungan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan keamanan untuk bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati kota kami di mana kami tinggal ya Bapa, untuk kota Bandung ya Tuhan. Kami serahkan Bandung dalam tangan Tuhan. Biar kota-kota yang ada ya Bapa, Tuhan juga berkati, berikan keamanan, damai sejahtera. Ya Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh-roh yang bukan berasal dari Engkau, roh-roh pemberontakan, roh-roh anarkis. Kami percaya Tuhan, Kau lindungi kota kami ya Bapa. Kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk pemimpin kami ya Bapa, untuk presiden kami, untuk Jokowi. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berkati dalam kesehatannya. Berikan hikmat, marifat pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong bantu untuk menteri-menteri jajarannya, kabinetnya ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, biar kasih Tuhan taruh di hati mereka supaya mereka takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan. Kami tolak segala virus-virus corona ya Tuhan. Kami tolak juga segala krisis ekonomi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami dalam lindungan Tuhan ya Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Pak Niko, dan juga untuk wakil-wakilnya, untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berkati mereka hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan. Kami percaya mereka dalam lindungan tangan Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin kul kami, baik dari penilik, ketua kul, wakil, sekretaris. Ya Tuhan berkati mereka ya Bapa. Untuk penilik, untuk Kosiangin, biar Tuhan pakai lebih lagi. Dimanapun Kosiangin bersama istrinya menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Dan juga untuk ketua kul kami Pak Handoyo, Tuhan berkati bersama istrinya, keluarganya. Tuhan pakai lebih lagi, biar keluarga ini menjadi terang. Ya Tuhan, kami juga untuk wakil, untuk putri. Tuhan pakai dimanapun putri berada, biar putri ini menjadi berkat dimanapun putri berada. Ya Bapa, kami percaya juga untuk sekretaris Cimeli, dimanapun Cimeli berada. Tuhan berkati Cimeli. Tuhan pakai lebih lagi Cimeli ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami semua dalam lindungan Engkau. Kami juga bersatu hati berdoa untuk jemaat-jemaat rumah lebar ya Bapak. Tuhan berkati lebar kasih ini ya Tuhan. Biar jemaat-jemaat ini, baik yang sakit, Tuhan sembuhkan ya Bapak. Masalah mereka apapun ya Tuhan, dalam ekonomi apapun ya Bapak. Hamba percaya Tuhan, kami percaya Engkau akan cukupkan. Kau berkati mereka dimanapun jemaat-jemaat rumah lebar kasih berada. Berikan kesehatan ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami semua dalam lindungan tangan Bapa di surga. Ya Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak bisa beribadah seperti dulu, tapi kami percaya Bapa, dalam ibadah ini Tuhan satukan kami. Tuhan satukan kami. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya juga kami dalam lindungan Engkau ya Bapa.
Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di mana video call online ini boleh berjalan baik lancar semoga kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat segala kebaikan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Ya, terus Kau pelihara setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Kulma Lebar Kasih ini Tuhan. Dalam sepekan yang akan datang, walaupun aktivitas di rumah saja Tuhan, biarlah dengan aktivitas di rumah saja bersama Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara yang besar. Dan kami bersyukur buat semuanya Tuhan, kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Kau saja, sebab Kau saja yang layak menerimanya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami percaya berkat Tuhan akan turun atas kami. Oleh karena Tuhan, kami akan membuka hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput kita di Dewan Permai, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerima katakan, amin.